Tujuan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Landasan teori, korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Korosi merupakan masalah besar bagi bangunan dan peralatan yang menggunakan material dasar logam seperti gedung, jembatan, mesin, pipa, mobil, kapal, dan lain sebagainya. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai pertukaran elektron antar pereaksi, yang menyebabkan keadaan oksidasi berubah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi pada besi memerlukan oksigen dan air. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3X2O, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Pada perkaratan besi, besi mengalami oksidasi. Fe solid menjadi Fe2 plus aqueous plus 2 elektron. Dan elektron yang dibebaskan akan mereduksi oksigen. O2 gas plus 2H2O liquid plus 4 elektron menjadi 4 OH-. Ion besi 2 yang ada pada anode paku akan teroksidasi membentuk besi 3 yang kemudian membentuk senyawa hidrat Fe2O3 plus H2O atau karat. Alat dan bahan. Untuk bahan, kami menggunakan air biasa, air mendidih, larutan asam, larutan basa, minyak tanah, dan larutan garam. Sedangkan untuk alatnya ada 6 buah paku, 6 gelas plastik, dan rep. Cara kerja. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Masukkan larutan yang digunakan ke dalam gelas plastik yang berbeda-beda. Ampas 6 buah paku agar bersih. Kemudian masukkan masing-masing satu paku ke dalam 6 buah gelas plastik yang telah diisi larutan. Tutup gelas yang berisi air mendidih menggunakan rep dengan rapat dan biarkan larutan lain terbuka. Keadaan paku yang berisi minyak tanah dan air harus tenggelam. Namun, pada larutan lain, air hanya sampai batas kepala paku. Simpanlah gelas plastik yang berisi larutan-larutan tersebut selama 4 hari. Amati perubahan yang terjadi pada paku-paku tersebut selama 2 hari sekali, dan catat hasil dari perkembangan tersebut. Hasil. Untuk hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Hasil dari percobaan. 1. Gelas yang tidak terbentuk karat ada pada gelas nomor 3. 2. Gelas yang terdapat karat ada pada gelas nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. 3. Terbentuknya karat paling banyak ada pada gelas nomor 4. Untuk pembahasan, yaitu pada air biasa hari keempat, warna air berubah menjadi kekuningan dan muncul bintik-bintik karat pada bagian paku. Hal ini dikarenakan paku dalam tersebut terpapar oleh oksigen di udara sekitar dan di dalam air. Kemudian untuk air mendidih, hari keempat, warna air berubah menjadi keruh dan ada endapan putih pada dasar kelas. Kemudian terdapat karat pada sisi paku, dan hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula korosi yang terjadi, sebagaimana dengan laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Kemudian untuk larutan asam, hari keempat, terdapat sedikit karat pada sisi paku, dan hal ini dikarenakan oleh cuka makan atau CH3COOH yang merupakan larutan asam dan juga karat akan terbentuk jika dalam keadaan asam. Kemudian untuk larutan basa, di hari kedua belum menunjukkan tanda-tanda kekaratan pada paku. Kemudian pada hari keempat mulai muncul karat pada sebagian sisi paku karena dalam keadaan basah juga dapat mengalami korosi, walaupun tidak cepat dan sebanyak dalam keadaan asam. Kemudian untuk larutan garam, di hari keempat warna air berubah menjadi keruh dan paku menjadi sangat berkarat. Terdapat pula endapan karat dan hal ini dikarenakan larutan garam atau NaCl merupakan senyawa elektrolit. Kemudian untuk larutan kerosin, di hari keempat, paku yang direndam di dalam larutan kerosin tidak berkarat. Hal ini dikarenakan kerosin tidak dapat mengandung oksigen dan tidak dapat berkaitan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami pengkaratan. Dari percobaan ini, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi. Pertama adalah konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, maka pengkaratan juga akan lebih cepat. Kedua adalah pH. Pada suasana yang lebih asam, yakni pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dan NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi, di mana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode pada reaksi reduksi pada daerah katode. Yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula korosi yang terjadi, di mana laju reaksi kimia meningkat sering bertambahnya suhu. Jadi, berdasarkan praktikum dan pengamatan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya yang membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada paku ialah oksigen, larutan elektrolit, di sini kami menggunakan garam, temperatur atau suhu larutan atau senyawa, kelembaban, dan tingkat keasaman suatu zat atau pH larutan.